Stasiun kami baru saja menerima berita. Sosok Anto yang diduga Pak Gio, mau kemana? Aku mau cari Dokter Yongki. ditangkap polisi. Kabarnya, awalnya Anto membeli obat generik yang murah dari India demi meraup keuntungan, lalu menjualnya ke dalam negeri. Seiring mendalamnya pemahamannya pada kondisi para pasien kanker, dia pun memperluas skala penjualan obat itu. Meski harga obatnya Dokter, terjangkau infusku dan berharapan habis. untuk Cepat pasien. bantu aku lepaskan. Tapi karena tidak melalui jalur resmi untuk masuk ke pasar, jadi melanggar peraturan obat negara kita. Yongki, Yongki, aduh, cepat ikut aku lihat di sana. Ada apa? Istriku sekarat. Apa? Sekarat. Tunggu, aku ambil kotak obat. Cepat. Dia terkena stroke. Kenapa nggak periksakan di rumah sakit besar di kota? Sudah. Dokter di rumah sakit besar bilang harus dioperasi. Biaya operasinya ratusan juta. Kamu juga tahu kondisi keluarga kami. Ada 2 orang sakit, aku juga minum obat. Nggak sanggup keluarkan ratusan juta. Banyak penyakit ringan yang jadi parah karena ditunda terus. Begini saja, aku akan pakai akupuntur untuk selamatkan Bibi. Bantu Bibi duduk. Sayang. Sudah, Yongki, dia sudah sadar. Sayang, apa yang terjadi padaku? Apa yang terjadi? Tadi kamu pingsan. Dokter Yongki lakukan akupuntur padamu. Dokter Yongki, makasih. Kau beneran dokter sakti. Kamu sudah selamatkan nyawa Bibi. Bibi pasti akan membalas budimu. Bibi baru saja sadar, sumber penyakitnya belum diobati. Dia masih butuh 1 sesi akupuntur dan minum obat herbal. 1 sesi lagi. Berapa biaya 1 sesi pengobatannya? Aku hitung 12 juta saja. 12 juta. 12 juta. Sayang, aku nggak apa-apa. Aku nggak boleh membebanimu lagi. Aku nggak mau diobati lagi. Nggak mau diobati lagi. Gak diobati? Mana mungkin gak diobati? Ini stroke, bukan demam atau pusing biasa. Kalau parah, bisa mengancam nyawa. Dokter Yongki. Dokter Yongki. Dokter Yongki, dengarkan aku. Untuk 12 juta ini, aku nggak bisa keluarkan sekarang. Gimana kalau kamu obati Bibi dulu? Aku masih punya 2 ekor sapi. Setelah aku menjual sapi itu, aku akan bayar 12 juta ini padamu. Boleh kan? Dokter Yongki. Dokter Yongki. Aku mohon, Dokter Yongki. Paman, sudah. Apa yang kamu lakukan? Aku dan Bibi akan mengingat kebaikanmu. Aku gak bilang gak akan mengobatinya. Asalkan kamu mau obati Bibi, katakan saja apa yang harus kulakukan. Buat bukti utang. Oh iya, Paman. Besok datang ambil obat di klinik. Ambil ini. Bibi pasti akan membalas budimu. Dokter Yongki. Kenapa kamu datang lagi? Dokter Sakti Yongki, kamu cuma makan ini? Apa istrimu nggak masak untukmu? Istriku sudah kabur. Aduh, Dokter Sakti Yongki, pintar bercanda juga.
Cepat katakan apa maumu. Kalau nggak ada, cepat pergi. Sepertinya Dokter Yongki masih nggak menyukaiku. Tapi nggak apa-apa. Aku yakin Dokter Yongki nggak akan menolak uang. Dokter Yongki, kali ini aku datang membawa kejutan untukmu. Asalkan kamu mau kerja di rumah sakitku, aku berikan gaji 400 juta per tahun. 400 juta? Banyak banget. Pergi sana. Dokter Yongki, aku beneran penasaran. Kenapa dokter sebaik dan punya kemampuan sehebat kamu bersedia tinggal di desa terpencil seperti ini? Ini sangat menyanyiakan bakatmu. Di kota ada banyak dokter. Sedangkan aku satu-satunya dokter di desa. Kalau aku pergi, warga sini gimana? Lihatlah, dokter yang baik, berhati mulia. Tapi apa warga desa yang kamu obati itu tahu berterima kasih? Siapa yang izinkan kamu duduk? Kamu pikir ini rumahmu? Melihat kapitalis sepertimu membuatku merasa sangat muak. Cepat pergi. Jangan kotori klinikku. Pergi. Oke. Karena kamu meremehkanku. Aku juga nggak perlu sungkan padamu lagi. Kita buktikan nanti. Tunggu saja. Aku nggak percaya. Kita lihat siapa yang tertawa sampai akhir. Dasar nggak jelas. Kenapa kamu kesini? Aku datang untuk bahas perceraian. Bukannya sudah kubilang, aku setuju bercerai. Kamu boleh ambil barang apapun dari rumah. Kulkas, mesin cuci, TV, semuanya untukmu. Kamu pikir aku pemulung? Aduh, kamu terlalu anggap hebat dirimu. Kamu bahkan gak sebanding sama pemulung. Pemulung? Bukannya kamu sudah dapat orang kaya? Apa kamu datang untuk pamer? Oke, kamu berhasil. Yongki, jangan katakan itu untuk memprovokasiku. Dengar ya, aku nggak mau barang yang ada di rumah. Tapi aku harus bawa Lina. Kamu mau bawa Lina? Apa kamu sudah gila? Lina akan ikut denganku. Yongki, kamu jangan egois ya. Lina nggak akan bahagia bersamamu. Jangan pakai bahagia untuk menekanku. Lina sangat bahagia denganku. Percuma kalau kamu yang bilang, kita harus tanya pendapatnya. Pendapat anak? Lina akan segera masuk SD. Nggak usah peduli dia mikir apa. Lagian, aku bisa beri dia kehidupan yang lebih baik. Apa kamu bisa? Kamu nggak tahu balas budi. Apa kamu punya uang? Uang? Aku punya uang. Mana mungkin aku nggak punya uang? Lihat ini. Warga desa berutang 400 juta padaku. Aku bisa menagihnya kapan saja. Bukannya ini uang? Yongki, pria macam apa kamu ini? Aku menjadi pria seperti ini. Bukannya ini uang. Ini punya Bibi Lena. Ini punya Paman Waran. Ayah. Keluarga kita jadi dokter turun-menurun. Kenapa di generasiku malah dibilang penipu? Ada yang mau rebut Lina. Aku butuh uang. Aku harus menagih utang ini. Semuanya harus bayar utang padaku. Enak. Setelah selesai, kita pakai uangnya. Beli 2 ekor sapi lagi. Paman? Bibi? Apa kalian di rumah? Ayo cepat sembunyikan. Paman? Bibi? Yongki, apa kamu sudah makan? Ayo makan. Aku sudah makan, Bibi. Gak usah. Ada perlu apa kamu kesini? Begini, Bibi. Lina sudah mau masuk SD. Aku mau menyekolahkannya di kota. Biaya sekolahnya belum cukup. Yongki, aku mengerti. Apa kamu kesini untuk pinjam uang? Aku bukan mau nyinyir. Kalau nggak punya uang, jangan sok kaya. Dimanapun sekolahnya itu sama saja. Kalau dia nggak berbakat, sekolah dimanapun sama saja. Lihat cucu kami, sekolah di kecamatan juga sudah bagus. Betul. Bukan, Paman. Aku bukan mau pinjam uang. Aku mau menagih utang. Aku bukan mau pinjam uang. Aku mau menagih utang. Tagih utang? Utang Tagih apa? utang. Ini utang. Untuk obati dan beli obat Bibi waktu itu. Bukannya kamu bilang setelah jual sapi saat masuk halaman, aku juga nggak lihat 2 ekor sapi itu. Apa ini baru dibeli? Ini... Oh iya, bukannya katamu akan bayar setelah jual sapi itu?
Aduh, Yongki, kamu nggak ternak sapi, nggak tahu susahnya jadi peternak. Lihat, kami harus beli rumput dan pakannya. Aku dan pamanmu bekerja dari pagi sampai malam. Kami lebih capek dari sapi itu. Lihat saja makanan kami. Betul, semuanya juga susah. Tapi itu bukan alasan untuk gak bayar utangmu, Bibi. Bukan Yongki. Kenapa ini terdengar aneh? Apa maksudnya nggak bayar utang? Siapa yang nggak bayar? Sapinya memang sudah dijual. Tapi bibimu sendirian di rumah. Jadi aku belikan TV agar dia senang. Uangnya sudah habis. Aku pasti akan membayarmu. Kalau ada uangnya, akan kami bayar. Apa nggak bisa? Oke, kamu yang bilang ini. Kalau kalian sakit lagi, jangan cari aku lagi. Aku beneran sudah buta. Minyak di mulut kalian saja belum dibersihkan. Sana sembunyikan saja lauk kalian. Hei, nggak akan cari kamu lagi. Dokter kampung, aku nggak butuh kamu. Anak muda, nggak tahu terima kasih. Berapa utangnya? 12 juta. Gak mungkin. Kamu pasti salah. Kenapa nggak mungkin? Ini rinciannya. Kamu kena serangan jantung berobat pada aku 7 tahun lalu. Dan tulis bukti utang 6 juta selama ini. Karena kamu berobat sama aku. Biayanya juga 6 juta. Totalnya 12 juta. Lihat. Aku cuma ada 4 juta. Ambil saja kalau mau. Utang kita anggap lunas saja. Nggak bisa 4 juta. Modalnya saja nggak cukup. Begini saja. Bayar saja 4 juta dulu. Kamu masih utang 8 juta. Oke? Apa yang kamu lakukan? Kalau bilang itu lagi, 4 juta ini juga nggak akan kuberikan. Hei, Nek. Kamu nggak boleh seenaknya. Kenapa kamu nggak mau bayar? Kamu utang aku. Kamu... Aduh. Kamu ini... Aduh. Kenapa kamu begini? Wendy, Ada perlu apa mencariku? bayar utang pengobatanmu padaku. Bayar utangmu. Kapan aku utang sama kamu? Nggak mungkin. 6 tahun lalu, aku mengobati kanker getah bening, stadium akhirmu. 6 tahun lalu. Nggak mungkin, kamu salah ingat. Kembali kamu. Ini bukti utangmu. Di atasnya ada tanda tanganmu. Kembalikan uangku. Ini bukan tulisanku. Kalau bisa buktikan itu tulisanku, akan kubayar berapapun itu. Kembalikan uangku, aku butuh banget. Wendy, kembalikan uangku. Sialan, bajingan. Paniko? Kenapa kamu berteriak? Aku dengar setiap tahun ada subsidi untuk klinik sebesar 20 juta. Selama ini masih belum dapat. Kenapa begitu? Aku tahu kamu kesulitan. Aku juga nggak menerima uangnya. Tapi warga desa juga kesulitan. Cobalah bertahan dulu. Paniko, aku dengar dananya sudah turun. Apa maksudmu? Maksudmu aku yang memakainya. Kamu selesaikan sendiri saja. Paniko! Rantai sialan lepas lagi. Kamu nggak apa-apa, cuma sedikit flu saja. Minum obat ini akan sembuh. Pagi dan malam sekali. Ingat ya. Jangan minum alkohol. Oke, 20.000. Aku utang dulu. Kenapa utang lagi? Yang kemarin juga belum bayar. Utang. Paman, aduh. Apa yang dia lakukan? Dokter Yongki, Oh, Bibi Cindy, tumben sekali. Bukannya nggak mau berobat padaku lagi. Kenapa datang lagi? Menarik ucapan sendiri. bukan aku yang mau berobat, tapi nona ini. Nona ini terlihat asing. Kamu bukan dari desa ini. Iya betul. Dia dari desa Jaya. Perutnya sakit banget. Dia sudah diperiksa di rumah sakit kota. Tapi nggak sembuh juga. Katanya kemampuan pengobatanmu hebat. Jadi dia minta aku mengenalkanmu. Kamu nggak tahu malu. Sini, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kanan. Denyut nadimu nggak ada masalah. Kamu nggak sakit. Aku memang gak ada masalah, tapi kamu yang bermasalah. Aku dari kepolisian. Kamu dilaporkan lakukan praktik medis ilegal. Tolong ikut kami. Bibi Cindy. Apa maksudnya ini?
Dokter Yongki, kami melakukan ini juga demi kebaikanmu. Kami nggak mau kamu terus berbuat kesalahan di jalan yang salah. Hei, lepaskan aku. Yongki, puluhan tahun belakang kamu melakukan praktek medis ilegal. Apa kamu pernah hitung berapa banyak uang haram yang kamu hasilkan? Kamu menyelamatkan nyawa Bibi. Bibi pasti akan membalas budimu. Bagus, aku lakukan praktis medis ilegal. Tapi aku sudah selamatkan nyawamu. Kalau aku nggak lakukan ini, apa kamu masih bisa hidup di sini? Kamu tega sekali padaku. Kamu masih mengelak. Praktik medis ilegal itu nggak bisa dibenarkan. Kamu bahkan nggak punya surat izin praktik. Gimana mau obati orang? Aku memang nggak punya surat izin praktik. Aku nggak punya surat izin praktik. Kamu cuma dokter gadungan yang mau menipu. Ayo, ikut kami. Aku dan bibimu akan mengingat kebaikanmu seumur hidup. Asalkan kamu obati bibimu. Katakan saja apa yang harus kulakukan. Kita nggak usah bayar utang lagi. Wah, ternyata dia dokter gadungan. Iya. Kalian semua juga melaporkanku. Aku sudah paham. Asalkan aku ditangkap, kalian nggak usah bayar utang lagi. Aku nggak nyangka. Aku sudah menyelamatkan kalian. Tapi ini cara kalian membalasku. Kamu nggak bisa nyalahin kami. Siapa suruh biaya pengobatanmu mahal? Satu sesi obat herbal dan aku puntur harganya puluhan juta. Itu terlalu mahal. Betul, iya cuma utang segitu. Tapi kamu tagih terus, menyebalkan sekali. Kamu sudah kaya, bebaskan saja utang kami semua. Iya benar, Benar benar kan? kan? Kami melaporkanmu itu demi kebaikanmu. Kamu bertobat saja di penjara. Demi kebaikanku. Dengar ya. Palingan aku akan dipenjara beberapa tahun saja. Tapi hanya aku yang bisa mengobati penyakit aneh yang ada di tubuh kalian. Tanpa aku, kalian tunggu saja ajal kalian. Kamu, tanpamu desa kita akan hancur. Ah, Nggak dia bisa hidup mengancam lagi. kita. Mau nakuti siapa? Pak Heri, Yongki sudah dibawa pergi oleh polisi. Cepat mengaku. Berapa lama kamu lakukan praktik medis ilegal ini? Berapa total keuntungan ilegal yang kamu dapat? Aku nggak ingat sudah berapa lama. Setidaknya 10 tahun. Soal keuntungan ilegal yang kamu bilang itu, aku beneran nggak pernah terima sepeser pun. Kamu sudah kutangkap. Masih keras kepala saja. Cepat mengaku. Aku sudah mengaku, tapi kamu nggak percaya padaku. Bawa dia ke ruang interogasi. Woi, Kasus ini harus kuselidiki sampai tuntas. Berdiri, ayo jalan. Petugas di dunia ini, apa beneran ada yang peduli dengan hidup matinya orang kecil? Bu Selina, rumah Yongki ada di depan. Di sini. Ini rumahnya Yongki. Betul, ini rumahnya. Bukannya dia lakukan praktik selama belasan tahun. Kenapa rumahnya sederhana banget? Kamu nggak tahu, Dokter Yongki itu orangnya sangat baik, kemampuannya hebat, semua orang di desa berobat padanya. Ada keluarga yang kesulitan bayar biaya pengobatan, dia izinkan buat bukti utang. Tapi setelah masalah ini tersebar, semakin banyak orang yang nggak bayar setelah berobat padanya. Katanya sekarang bukti utang di tangannya sudah bernilai 400 juta lebih. Gak mungkin. Di dunia ini gak mungkin ada orang seperti itu. Dia pasti mengarang cerita bohongan. Untuk hindari sanksi hukum. Ada yang bayar uang jaminan, kamu sudah dibebaskan. Siapa? Aku juga gak mengenalnya. Dia gak mau kasih tahu namanya. Turunkan kakimu. Serius sedikit.
Aktingmu bagus banget. Apa maksudmu? Aku hampir tertipu olehmu. Tapi karena kamu sudah melakukan kejahatan, kamu harus menerima sanksi hukum. Aku tunggu kamu di pengadilan. Jangan lihat lagi, lanjut bekerja. Dokter Yongki, kita ketemu lagi. Hah? Kamu yang membebaskanku kan? Katakan saja, intinya. Aduh, Dokter Yongki. Kamu nggak perlu berprasangka buruk padaku. Hah? Lagi pula, bukan aku yang laporkan kamu. Terus? Maka kita harusnya bekerja sama dengan baik. Dokter Yongki, asalkan kamu mau bekerja di rumah sakitku, aku nggak cuma bisa kasih kamu gaji tahunan 1 miliar, aku juga bisa buat warga desa langsung cabut tuntutan mereka. Agar kamu nggak dipenjara. Aku sudah paham. Kamu yang suruh mereka melaporkanku kan? Pantas saja warga desa ini nggak akan kepikiran cara selicik dan sekejam ini. Karena kamu sudah menebaknya, aku nggak sembunyikan lagi. Memang aku yang suruh mereka laporkan kamu. Tapi, bukannya kamu memang nggak punya surat izin praktik medis. Bukannya cuma surat izin. Itu masalah kecil, asalkan kamu kerja di tempatku. Aku akan bereskan untukmu. Kamu kasih mereka berapa? 100 juta. Aduh, kebanyakan. Cuma 10 juta. Dasar murahan. Aku menyelamatkan nyawa mereka. Tapi mereka malah melaporkanku demi 10 juta. Dokter Yongki, kamu harus sadar. Kesalahpahamanmu itu karena kamu nggak seharusnya biarkan warga berhutang padamu. Di dunia ini cuma ada satu penyakit, yaitu penyakit kemiskinan. Demi membuatku bekerja di rumah sakitmu, kamu menghasut mereka untuk melaporkanku. Kamu licik sekali. Aku nggak akan bekerja sama denganmu. Orang sepertimu, cuma ada satu kata. Dariku untukmu. Menjijikan. Bagus, bagus. Keras kepala banget. Aku mau lihat, apa kamu masih bisa keras kepala di pengadilan? Yongki, mengenai penggugat, menuduh melakukan praktis medis ilegal lebih dari 10 tahun dan mendapat keuntungan ilegal sebesar 400 juta. Apa kamu mengakuinya? Gak kuakui. Selama 10 tahun lebih jadi dokter, aku sama sekali nggak hasilkan uang. Aku selalu andalkan hasil bertani untuk menyambung hidup. Kalau begitu, berapa banyak pasien yang sudah kamu obati selama ini? Ratusan orang. Kamu bilang gak dapat uang. Kamu juga bilang sudah mengobati ratusan orang. Bukankah itu bertolak belakang? Karena banyak yang gak bayar setelah berobat. Biaya pengobatan mereka, malah aku yang bayar. Apa kamu punya bukti untuk itu? Ini semua, bukti utang mereka padaku. Mohon hakim memeriksa. Saksi dipersilahkan masuk. Para saksi, Yongki mengklaim meski dia sudah mengobati kalian, tapi kalian gak pernah membayarnya. Apa itu benar? Kami memang gak bayar karena dia gak menyembuhkan penyakit kami. Betul. Kami sembuh karena berobat ke rumah sakit besar di kota. Yongki meresepkan aku beberapa obat herbal dan akupuntur, tapi sama sekali nggak berguna. Cindy, apa yang kamu katakan? Saat kamu alami stroke dan pingsan di rumah, aku menyelamatkanmu dengan akupuntur. Tanpa aku, apa kamu masih bisa berdiri di sini untuk memfitnahku? Aku pingsan karena kelelahan. Meski nggak lakukan akupuntur, aku juga akan sadar sendiri. Lagian, aku sudah diperiksa di rumah sakit Pak Heri. Dokter di sana mengatakan kalau rencana pengobatanmu sama sekali nggak berguna.
Betul, ucapannya benar. Menurutku, aku puntur untuk mengobati stroke. Itu omong kosong belaka. Itu nggak berdasar. Ya mulia, saya ingin memanggil saksi baru untuk bersaksi. Dia seorang dokter ahli senior di rumah sakit kami, Pak Sony. Disetujui. Silakan Sony masuk ke persidangan. Stroke adalah penyakit otak kelas dunia yang sulit disembuhkan. Saat ini hanya pengobatan melalui operasi yang diakui dunia. Mengenai pengobatan stroke tradisional, terutama dengan akupuntur, belum ada bukti keberhasilannya dalam dunia medis. Ya mulia, perkataan ahli sudah cukup menjelaskan. Fakta Yongki berpura-pura jadi dokter untuk menipu. Cindy, setauku, penyakitmu belum sembuh. Apa kamu yakin stroke-mu nggak butuh pengobatanku lagi? Yongki, aku akan jujur padamu. Soal stroke yang kualami sudah diperiksa di rumah sakitnya Pak Heri. Aku sudah sembuh. Meski aku kamu lagi, aku nggak mungkin cari dokter gadungan penipu sepertimu lagi. Betul, istriku betul. Aduh, yang mulia, hidup kami berdua ini nggak mudah. Kami beternak sapi dari pagi sampai malam untuk dapat sedikit uang. Itu uang untuk menyambung hidup kami. Semuanya sudah ditipu olehnya. Apa dia seorang manusia? Apa dia seorang manusia? Yang mulia, 6 tahun lalu, aku didiagnosa kanker getah bening. Bajingan ini suruh aku minum obat herbalnya yang mahal. Dia juga berakting dan lakukan akupuntur. Dia sudah menipu semua uang yang aku punya. Itu uang hasil kerja kerasku. Itu semua tabungan hari tua yang aku kumpulkan sedikit demi sedikit dengan hasil kerja keras di ladang. Itu semua mereka juga tahu. Akhirnya aku menyembuhkannya di rumah sakit besar. Tapi bajingan ini bilang aku utang dia 20 juta. Bukannya dia mau memojokkanku. Mereka sudah sangat sengsara. Kamu masih menipu uang kerja keras mereka. Apa hati nuranimu gak sakit? Menipu? Saat mereka berlutut memohon padaku. Sikap mereka nggak seperti ini. Meski hati nuraniku sakit. Alasannya juga cuma satu. Itu karena aku bersalah pada diriku. Yongki, kembalikan uang kerja kerasku. Itu tabungan masa tuaku. Dasar kamu gak tahu malu. Aku nggak tahu malu. Terdakwa, kontrol emosimu. Betul, aku nggak tahu malu. Aku nggak tahu malu sampai nggak bisa menilai kalian. Aku naif banget. Bibi Feni, saat kamu berlutut, memohon obat di klinikku, gimana sikapmu? Dan kamu, Wendy, kanker getah bening stadium akhirmu. Kamu bilang berobat di rumah sakit besar. Setauku, belum ada kasus kanker getah bening yang disembuhkan di dunia medis. Tanpa aku, apa kamu bisa hidup sampai sekarang? Anda... Ada apa dengan kalian? Aku penyelamat kalian. Yang kalian lakukan itu nggak adil. Nggak adil untukku. Medis barat memang gak ada kasus sembuhkan kanker getah bening. Tapi ini gak bisa buktikan kalau kamu yang menyembuhkannya. Mungkin saja imun tubuhnya yang berhasil melawan penyakit itu. Dengan itu, aku sudah tahu istriku menjagaku dengan baik. Itu karena sistem imunnya kuat. Tenang. Dengan ini, pengadilan memvonis terdakwa Yongki melakukan praktik medis ilegal tanpa surat izin lebih dari 10 tahun, berdampak buruk, meraup keuntungan besar. Terdakwa divonis hukuman penjara 20 tahun. 20 tahun. Syukurlah, Tuhan melihat semuanya. Kita nggak perlu bayar lagi. Apakah terdakwa Yongki mau ajukan banding? Aku nggak terima. Aku nggak terima. Aku mau ajukan banding. 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 Lepaskan aku. Aku mau ajukan banding. Sidang dihentikan sementara.
Aku mau ajukan banding. Ini gak adil. Ini gak adil. Bagus, putusan yang tepat. Bajingan yang menipu orang sepertinya harus dipenjara selamanya. Rasakan. Yongki, apa kau masih merasa hebat? Kalau hebat buktikan saja. Kamu beneran konyol banget. Sayang! 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 Jangan menakutiku! Sayang! Kamu kenapa? Sayang! Ada apa dengan istriku? Aku sudah bilang pada kalian. Dia pernah kena stroke. Emosinya gak boleh berlebihan. Yongki, kamu jangan katakan lagi. Cepat ke sini, cepat tolong istriku. Cepat! Aku gak punya kemampuan itu. Aku cuma dokter gadungan, tanpa izin praktik. Aduh, jangan omong kosong lagi. Bukannya kamu bisa sembuhkan dia dengan satu akupuntur. Apa kamu mengakuinya? Oh. Katamu akupunturku gak berguna. Katanya dia berobat di rumah sakit besar. Yongki, kita jangan bahas ini lagi. Cepat selamatkan bibimu. Aku gak berani. Kamu. Paman, jangan panggil dia. Dokter ahli kita ada di sini. Biar mereka yang mengobati. Pak Sony, tolong selamatkan istriku, cepat. Baik. Tenang saja, ada aku. Istrimu gak akan dalam bahaya. Sayang. Yang mulia, pasien sudah syok. Harus segera dibawa ke UGD. Disetujui. Sayang. Ayo. Gak ada gunanya. Cuma aku yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Yongki, memangnya kamu siapa? Hah? Kamu pikir kamu dokter sakti? Rumah sakit kami punya banyak peralatan dan ahli. Mungkinkah kami kalah dengan jarum jelekmu? Kalau kamu gak percaya, gak ada yang perlu kukatakan. Hei, Sony, bagaimana penyelamatan pasiennya? Pasien alami penyumbatan otak parah dan juga menderita pendarahan otak. Selain itu, ada penumpukan darah di kepala. Dia nggak perlu diselamatkan lagi. Kenapa bisa begini, Sony? Aku sudah menjamin pasiennya akan diselamatkan saat di pengadilan. Kalau sampai dia mati di rumah sakit, maka semua reputasi rumah sakit akan hancur. Aku nggak peduli cara apa yang kamu pakai. Kamu harus menyelamatkannya. Kalau begitu, hanya bisa operasi pembukaan tengkorak. Tapi dengan kondisinya sekarang, meski lakukan operasi, tingkat keberhasilannya cuma 20%. Kalau begitu, kita harus gimana sekarang? Kamu pergi dulu. Oh ya, bukannya di pengadilan Yongki mengatakan bisa menyembuhkannya. Panggil saja dia ke sini. Kalau nggak sembuh, kita masih bisa lempar tanggung jawab padanya. Ide bagus. Pak Heri, yang aku khawatirkan sekarang itu, apa Yongki akan setuju mengobati istriku setelah semua yang kita lakukan padanya? Kamu jangan cemas. Tenangkan emosimu, Saat ketemu Yongki, berlutut dan nangislah. Nangis sekencang-kencangnya. Dia nggak akan tega menolak. Nanti, dia pasti akan menyetujuinya, Dokter Yongki, istriku sedang sekarat. Tolonglah aku, selamatkan dia sekali lagi. Aku mohon padamu, aku berlutut padamu. Dokter Yongki, tolonglah aku, selamatkan dia sekali lagi. Aku mohon padamu, aku berlutut padamu, Dokter Yongki. Bukannya istrimu sudah dibawa ke rumah sakit? Kenapa masih butuh dokter gadungan sepertiku? Aduh, kamu berguna banget. Cuma kamu yang bisa sembuhkan dia. Rumah sakit nggak bisa obati dia. Sekarang dia masih koma. Saat di pengadilan, bukan itu yang kamu katakan?
Aku cuma asal bicara. Dokter Yongki, Dokter Sakti Yongki, selamatkan dia. Aku mohon selamatkan dia. Petugas Selina, kamu dengar itu? Ini nggak mungkin. Aku tanya kamu, kenapa kamu melaporkanku? Kenapa menuntutku ke pengadilan? Dan kenapa bersaksi di pengadilan? Apa Harry memberimu uang? Dikasih berapa? Dikasih berapa? Dia kasih 10 juta. Deo, kapan aku beri kamu uang? Hah? Kamu nggak ada bukti jangan asal bicara. Nih. Berikan ponselmu. Bukti transfernya ada di sini. Kamu masih nggak mau ngaku. Petugas Zelina, Anda lihat ini. Beraninya kalian beri kesaksian palsu. Apa kalian tidak tahu ini bisa dikenai tuntutan pidana? Harry yang menyuruh kami lakukan ini. Iya. Harry yang suruh kami lakukan ini. Kalau mau tangkap dia saja. 10 juta. Demi 10 juta. Kalian menjualku. Aku ini penyelamat kalian. Aku menyelamatkan nyawa istrimu. Kamu, apa yang kamu lakukan ini adil untukku. Nyawa istrimu murah sekali. Hanya seharga 10 juta. Aku hina. Aku nggak tahu malu. Aku bukan manusia. Aku binatang. Gimana pun juga, aku mohon selamatkan istriku dulu. Aku mau selamatkan istrimu. Tapi bukannya kamu juga dengar? Aku divonis 20 tahun. Gimana caraku mengobatinya? Apa Anda merasa hukumanku kurang lama? Petugas Selina, tolong carikan cara agar Yongki selamatkan istriku, bisakah? Yongki, kalau kamu bisa menyelamatkan istrinya, itu akan buktikan kamu punya kemampuan dan bukan penipu. Aku akan mengajukan ke pengadilan untuk meninjau ulang kasusmu. Benarkah? Ini menyangkut nyawa orang. Aku nggak bercanda. Oke. Kalau begitu akan kucoba. Gila, dia beneran gila. Begitu banyak dokter, ahli di rumah sakit kita juga nggak bisa selamatkan pasien itu. Dia malah bilang ada peluang 90%. Menurutku dia itu cuma penipu. Aku mau lihat apa yang bisa kamu lakukan. Aku mau lihat apa yang akan kamu lakukan. Dokter Yongki, cepat selamatkan dia. Selamatkan. Yang nggak berkepentingan keluar. Metode apa yang kamu pakai untuk mengobatinya? Apa itu operasi pembukaan kepala? Nggak perlu. Gimana detak jantungnya? Detak jantungnya sudah hampir berhenti. Sekarang masih ada. Beri aku adrenalin. Selanjutnya, akan kupakai akupuntur. Sini. Ada detak jantung dan tekanan darahnya. Dia selamat. Dia sudah selamat. Ini beneran keajaiban. Keajaiban. Aku sudah turunkan tekanan tinggi di kepalanya dan melancarkan meridian yang tersumbat. Sebentar lagi dia akan sadar. Dokter Sakti Yongki, aku kagum. Aku sangat kagum. Hentikan omong kosongmu. Saat di pengadilan. Bukannya kamu bilang aku penipu? Ini... Maafkan ketidaktahuanku. Maafkan ketidaktahuanku. Banyak yang nggak tahu apapun. Dokter Yongki, gimana kondisi istriku? Sudah diselamatkan. Dia akan segera sadar. Dokter Yongki, aku dan istriku akan mengingat kebaikanmu selamanya. Petugas Selina, apa kamu akan menepati janjimu?
Aku belum melihat pasien sadar sepenuhnya. Sekarang belum dihitung. Aduh, sayang, akhirnya kamu sadar. Kamu bikin aku ketakutan aja. Aduh, sayang, akhirnya kamu sadar. Kamu bikin aku ketakutan aja. Aduh, sayang, aku kenapa? Apa yang terjadi? Saat di pengadilan, kamu muntah darah dan pingsan lagi. Berkat Dr. Yongki yang selamatkan kamu lagi. Dia menyelamatkanku. Hentikan omong kosongmu. Ini semua efek dari saat aku berobat di rumah sakit besar. Dia cuma kebetulan beruntung saja. Kamu beneran gak tahu terima kasih? Gimana kamu sadar semuanya bisa menilai sendiri? Betul. Betul kan, petugas Selina? Akan kutepati janjiku untuk ajukan permohonan sidang ulang untukmu. Aku punya satu pertanyaan yang buat aku penasaran. Kamu gak pernah kuliah kedokteran. Lalu dari mana kamu belajar ilmu pengobatanmu? Ilmu pengobatanku adalah warisan leluhur. Turun-temurun. Dokter Yongki, Anda beneran dokter sakti. Iya. Hari ini wawasanku jadi terbuka. Kerja di rumah sakitku, aku tawarkan gaji 1 miliar per tahun. Soal surat izin praktik, akan aku urus juga. Aku gak butuh. Aku gak mau menjadi dokter lagi. Sekarang aku hanya ingin kembali ke desa untuk bercocok tanam dan beternak. Sudahlah, lupakan saja. Jangan. Dokter Yongki jangan marah lagi. Seharusnya aku gak melaporkanmu. Aku minta maaf padamu. Gak perlu. Aku mau berterima kasih padamu. Kamu yang sudah menyadarkanku. Aku gak seharusnya hidup demi orang lain. Mulai sekarang, aku cuma akan hidup untuk diriku sendiri. Petugas Selina, apa aku boleh pergi? Dokter Yongki, aku akan mengantarmu. Gak usah. Sekarang pembacaan putusan. Berdasarkan hasil persidangan kedua terhadap Yongki. Meski Yongki tidak memiliki izin praktik medis, tapi dia punya kemampuan medis dan tidak membahayakan kesehatan pasien. Oleh karena itu, bukan merupakan tindak pidana. Dia dinyatakan bebas dan didenda 200 juta. Terima kasih Yang Mulia. Sidang ditutup. Yongki, kenapa kamu kesini lagi? Bayar utang. Utang apa? Biaya pengobatanmu, totalnya 12 juta. Saat di rumah sakit, aku sudah selamatkan kamu. Kita lupakan saja masalah itu. Sekarang kamu cuma perlu kembalikan 2 juta saja. Gak punya uang. Kamu selamatkan aku di rumah sakit itu urusanmu sendiri. Gak ada urusannya denganku. Dengar ya, jangan tagih aku. Kalian sudah menuntutku. Pengadilan denda aku 200 juta. Sekarang aku gak punya uang. Utangmu 12 juta, kamu cukup kembalikan 2 juta saja padaku. 2 juta saja. Itu salahmu sendiri. Gak ada hubungannya denganku. Dengar ya, hari ini aku gak punya uang. Kalau hebat bunuh saja aku. Bunuh aku. Bunuh. Ayo bunuh aku. Tolong, ada yang memukulku. Dasar gak tahu terima kasih. Ada yang memukulku. Mau beragak bajingan di depanku. Kau masih terlalu muda. Cih. Yongki, kenapa kamu kesini? Aku datang menagih hutang. Pengadilan denda aku 200 juta. Apa kamu masih ingat berutang 12 juta padaku? Sebelumnya kamu mau bayar 4 juta, tapi aku nggak mau. Sekarang aku setuju. Kembalikanlah 4 juta itu. Kamu cuma dokter desa tanpa izin. Mau minta uang apa? Awas, aku tuntut kamu sekali lagi. Kamu boleh tuntut aku, tapi kembalikan dulu uangku. Kalau enggak, aku akan menuntutmu. Kamu nakutin siapa? Gak ada uang, cuma ada nyawa. Kenapa kamu seperti ini? Kamu, aduh. Apa-apaan kamu ini? Empat bambu, apa kamu mau? 9 karakter. 7 bulatan. Pong, ronde ini bagus banget. 1 karakter. 3 bulatan. 1 bulatan. 1 bulatan mau? Enggak mau. Paniko. Yongki, kamu datang. Iya. Aduh, Paniko ronde ini bagus banget. 1 karakter. Tunggu sebentar. Menang. Wow. Kamu menang lagi. Paniko beruntung ya. Paniko beruntung banget. Lihat, begitu Yongki datang,
Aku jadi lebih beruntung lagi. Iya. Ayo. Pak Niko, taruhan kalian besar juga. Kamu ada perlu apa? Iya. Pak Niko, kamu juga tahu. Beberapa tahun ini bisnis klinikku nggak bagus. Aku rugi terus. Para warga nggak mau bayar saat berobat. Mereka malah menuntutku. Pengadilan juga denda aku 200 juta. Apa kamu bisa bantu aku? Bujuk keluarga kembalikan uangku. Yongki, bukannya aku nggak mau bantu kamu dalam masalah ini. Tapi ini masalah pribadi kalian. Aku nggak bisa ikut campur. Hah? Coba kamu pikir. Kalau besok aku berhasil tagihkan utangmu. Gimana kalau lusa? Ada yang mencariku karena utang. Seseorang padanya. Apa aku bisa urus semuanya? Benar kan? Oh iya, Pak Niko. Gimana dengan kabupaten? Setiap tahun ada subsidi untuk klinik. Sebanyak 20 juta. Aku belum pernah terima uang ini. Apa maksudmu? Hah? Maksudmu aku gelapkan uangnya? Bukan. Aku nggak berpikir seperti itu. Sekarang aku beneran kesulitan. Apa kamu bisa bantu aku? Ajukan uang subsidi ini. Baik. Akan kuusahakan. Baik. Terima kasih, Pak Niko. Pak Niko, kamu harus bantu aku. Apa kamu akan membiarkanku main? Semoga Anda menang banyak. Iya, baik. Ayo, lanjut. Ayah, kamu tagih uang lagi? Iya. Gak dapat lagi? Gak dapat. Ayah, seharusnya ayah gak biarkan mereka berutang padamu. Lina, ayah mau tanya sesuatu. Kalau ayah nggak punya uang, apa kamu masih mau ayah? Tentu saja mau. Punya uang atau enggak, kamu tetap ayahku. Anak pintar. Gimana dengan ibumu? Kalau kamu disuruh pilih antara aku dan ibumu, maksudku kalau, siapa yang kamu pilih? Ini... Nggak apa-apa, jujurlah pada ayah. Ayah nggak akan marah. Ayah, aku mau sekolah di kota. Aku nggak mau tinggal di desa selamanya seperti ayah. Aku nggak mau tinggal di desa selamanya seperti ayah. Kamu dengarkan? Lina mau ikut aku sekolah di kota. Ibu! Aku juga sudah bilang, aku juga bisa sekolahkan dia di kota. Dari mana uangmu? Ku dengar kamu dituntut orang. Pengadilan denda kamu 200 juta. Cepat juga kamu dapat kabar. Kali ini aku datang untuk menjemput Lina. Aku nggak setuju. Aku nggak akan pernah setuju. Aku nggak peduli kamu setuju atau enggak. Apa kamu sudah tanya pendapatnya Lina? Lina, kasih tahu ibu. Apa kamu mau ikut ibu sekolah di kota? Iya. Apa Dokter Yongki ada? Aku Dokter Yongki. Maaf, ada perlu apa mencariku? Perkenalkan, aku CEO Grup Sunshine, Rosalind. Oh, halo. Maaf, ada perlu apa mencariku? Jujur saja, aku tahu tentangmu dari berita yang melaporkan kamu dituntut. Aku sangat mengagumi kepribadian dan kemampuan medismu. Itu hal yang harus kulakukan sebagai dokter. Nggak perlu dikagumi. Aku akan terus terang saja.
Aku harap bisa merekrutmu untuk menjadi dokter di rumah sakit Sunshine. Sepertinya nggak bisa. Klinikku ini akan segera disegel oleh pengadilan. Aku disuruh pindah dalam 3 hari. Aku ini dokter yang nggak punya izin praktik. Sepertinya seumur hidup ini, aku nggak bisa obati orang lagi. Gimana kalau aku bilang, aku bisa menyelesaikannya untukmu? Apalagi sekarang pemerintah punya program khusus ujian sertifikasi dokter pengobatan tradisional. Selain itu, gaji yang kutawarkan akan membuatmu puas. Puas? Aku ini bisa digaji berapa? 200 juta. 200 juta per tahun? 200 juta? Wah. Wih, pendapatan ini lumayan juga. Gaji tinggi. Bukan 200 juta per tahun, melainkan 200 juta per bulan. Apa? Astaga. Aku nggak salah dengar kan? 200 juta per bulan. Berarti 2,4 miliar setahun. Apa aku pantas? Anda nggak salah dengar. Ini benar. Apa aku boleh bertanya, kenapa kalian memberiku gaji setinggi ini? Pertama, kemampuan pengobatan tradisionalmu bisa menyembuhkan orang sekarat. Nggak perlu alat yang mahal atau operasi. Kedua, etika medismu sangat baik. Kamu adalah seorang dokter yang tulus demi pasien. Apalagi, rumah sakit Sunshine ini rumah sakit terbaik di kota Rivera. Kebetulan kekurangan dokter hebat seperti Anda. Jadi Anda pantas mendapatkan gaji ini. Baik. Kalau begitu, apa aku boleh ajukan satu permintaan? Putriku, apa kamu bisa bantu urus soal sekolah putriku di sana? Itu masalah kecil. Akan kuatur putri Anda di sekolah menengah terbaik di seluruh kota Rivera. Makasih. Makasih banyak. Siapa ini? Oh, aku istrinya. Jangan bercanda. Dia bukan istriku. Dia mantan istriku. Mantan istri. Berarti Dokter Yongki lajang ya? Betul. Apa aku juga boleh ajukan satu permintaan? Silakan katakan. Apa kamu bisa mentraktirku makan malam? Apa katamu? Kenapa? Apa nyonya mantan istri ini merasa kurang pantas? Bukan begitu. Dokter Yongki? Jadi, gimana menurutmu? Sepertinya nggak bisa. Apa aku boleh tahu kenapa? Oh, coba kamu pikirkan. Demi memenangkan kasus ini, sekarang aku beneran nggak punya uang. Pengadilan denda aku 200 juta. Aku bahkan masih utang 200 juta ini. Untuk makan malam ini. Jangan menertawakanku. Di kantongku cuma tersisa 50.000 saja. Ini juga sisa membeli obat tadi pagi. Kalau kamu nggak keberatan, aku traktir kamu makan di warung tenda. Ini akan cukup kalau kita hemat. Tapi bukannya kita sudah menyetujui pekerjaan bergaji miliaran per tahun itu? Benar, gaji 2,4 miliar per tahun. Tapi uangnya belum masuk. Lihat ini, 50.000. Kita bisa makan apa? Kalau nggak, bisa traktir kamu makan di warung tenda. Baik. Kalau begitu kita makan di warung tenda. Aku juga mau makan di warung tenda. Sayang, aku juga mau ikut. Lupakan saja. Siapa suamimu? Cari saja suamimu yang gendut dan bermuka besar yang kaya itu. Dasar nggak tahu malu. Aduh, sayang, ajak aku juga. Pergi sana. Silakan. Baik. Dokter Yongki datang, ayo. Ayo, makan dan minumlah dengan baik. Dengar ya, Paman Waren jangan lupa. Sakit ginjalmu setelah sembuh. Hati-hati di jalan ya. Ini baru dipanaskan. Makanlah selagi panas. Pelan-pelan. Rakus banget kayak nggak pernah makan aja. Dengar ya, aku sudah lama nggak makan barbeque. Enak banget. Emangnya apa yang biasa kamu makan? Mie instan atau mie rebus.
Terus, biasanya ada roti kukus dicampur sedikit minyak cabai dan sedikit asinan. Dengar ya, rasanya enak banget. Kenapa kamu segininya? Kemampuan medismu begitu hebat. Kenapa kamu bersedia tinggal di tempat terpencil ini? Kalau bukan karena kamu dituntut di pengadilan, aku beneran gak tahu ada dokter hebat sepertimu di kota Rivera. Demi cita-cita. Cita-cita apa? Keluargaku jadi dokter turun-menurun. Saat ayahku akan meninggal, dia menitipkan semua pasien di desa kepadaku. Aku bersumpah di depan ayahku untuk menggantikannya. Merawat seluruh warga desa. Dan pasti akan menjadi dokter yang baik. Menyelamatkan nyawa orang. Mengabdi pada masyarakat. Tapi aku gak pernah sangka. Pada akhirnya, aku berakhir seperti ini. Lalu apa kamu benci? Aku benci. Aku gak benci mereka. Aku benci diriku sendiri. Aku benci diriku yang bodoh ini. Aku baru paham. Apa artinya orang baik? Akan selalu ditindas. Apa artinya kalau gak egois, maka akan celaka. Kalau gak egois, maka akan celaka. Kalau gak egois, maka akan celaka. Mulai sekarang, aku gak akan sebodoh ini lagi. Aku mau hidup untuk diriku. Sudah. Jangan terlalu dipikirkan. Ini arak putih. Alkoholnya tinggi. Gak apa-apa. Ayo, mari kita bersulang untuk masa depan. Oke. Untuk masa depan. Wanita yang hebat. Kapan kamu mulai kerja? Beri aku waktu 2 hari. Masih ada urusan di desa yang harus aku selesaikan. Makanlah. Oke. Ayo. Minum lagi. Aku saja. Aku saja. Makanlah. Makan dulu. Semuanya dengarkan aku. Selama dia nggak minta uang dan obati kita secara gratis, terserah apa katanya. Aku kumpulkan kalian semuanya di sini karena mau umumkan sesuatu. Wartawan ini juga aku yang panggil. Aku akan meninggalkan desa ini. Apa, Yongki? Kamu mau pergi? Lalu kemana kita harus berobat nantinya? Apa yang kamu takutkan? Kalau dia pergi pasti ada dokter lain. Apa dunia ini nggak bisa tanpa dia? Istriku benar. Sebelum pergi, ada beberapa urusan yang mau ku selesaikan. Selesaikan urusan. Jangan berikan uang. Pokoknya jangan berikan uang. Betul. Cindy, kamu utang 12 juta padaku. Wendy, kamu utang 20 juta padaku. Tenny, kamu juga utang 12 juta padaku. Ini semua adalah bukti utang kalian padaku. Yongki! Pak Niko, cepat katakan sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Aku dengar gajimu di kota bisa mencapai 2 miliar dalam setahun. 2 miliar? Masa kamu masih perhitungan sama warga karena sedikit uang ini? Betul. Ucapan Pak Niko betul. Kamu sudah kaya. Dapat 2 miliar dalam setahun. Kenapa kamu masih perhitungan sama kami? Jadi utang ini nggak penting. Lalu gimana urusan kalian menuntutku di pengadilan itu? Itu karena Harry yang menghasut kami. Dia suruh kami menuntutmu. Lagi pula, kamu memang dokter tanpa izin. Benar, bibimu ini nggak salah. Tapi bukannya kamu baik-baik saja di sini? Betul. Cindy, apa strokemu sudah sembuh? Aku akui kamu menyelamatkanku. Tapi kamu itu dokter. Sebagai seorang dokter menyelamatkan dan mengobati pasien, itu sudah seharusnya. Kamu apaan? Menurutku, kita nggak perlu membayar utang ini. Kamu malah masih harus menyumbang untuk desa ini. Benar, Kak. Oh iya, Breven dari desa kita juga sukses di luar sana. Setiap kali pulang kampung, dia selalu bagikan uang ke semuanya. Iya benar. Bagi uang. Iya, dia memang pernah bagikan uang. Tapi saat bisnisnya nggak bagus, dia nggak pulang untuk bagikan uang. Lalu, kalian semua berkumpul untuk melempar kotoran di depan gerbang rumahnya. Benar kan? Ucapanku nggak salah kan? Makanya, kalian juga nggak berencana membayar utang kalian padaku. Benar kan? Aduh, Yongki. Lihatlah, sekarang kamu sudah kaya. Jangan menyulitkan warga desa lagi. Ya benar. Aku menagih uang pada mereka. Mereka harus bayar utang mereka padaku. Apa itu namanya menyulitkan mereka? Pak Niko benar. Kamu sudah sukses. Bukannya bantu kita malah ungkit masa lalu. Apa yang kamu lakukan? Benar kan? Kalau kamu bisa hapuskan utang kami, semua warga desa akan mengingatmu.
Itu belum cukup. Menurutku, dia bukan cuma harus hapus hutang ini, juga harus bagikan 20 juta ke setiap orang. Selain itu, dia juga harus bangun jalan besar untuk desa kita. Apa kalian setuju? Masuk akal, istriku. Bukti utang ini adalah utang kalian padaku. Dalam 10 tahun, total utang kalian itu 400 juta. Hari ini, aku akan bakar semua bukti ini. Ini. Ah, kamu bakar? Setelah dibakar, nggak ada bukti dan nggak usah bayar lagi. Sudah bilang nggak apa-apa. Bagus, bagus. Bagus kalau dibakar. Bagus kalau dibakar. Aku sudah lakukan yang terbaik untuk kalian. Mulai sekarang, kita nggak saling berutang lagi. Aku putus hubungan dengan desa ini, dengan desa ini, dengan desa ini. Wartawan, jangan rekam lagi. Kalian sudah lihat semua kan? Asal gak bayar utang, terserah mereka saja. Para warga desa ini sudah keterlaluan. Kenapa mereka seperti ini? Ini yang disebut tempat miskin melahirkan warga licik. Ada kalanya kehidupan di desa lebih rumit dari di kota. Aku pasti akan menyiarkan berita ini. Aku yakin ini akan viral. Aduh. Hanya saja belum pikirin judulnya. Aku bantu kamu pikirkan. Kita buat sesuai fakta saja. Heboh, warga desa nggak mau membayar hutang, dokter terpaksa bakar bukti utang 400 juta. Judul ini bagus, pasti akan viral. Tapi apa gunanya kamu lakukan ini? Lagian itu 400 juta, bukan jumlah yang kecil. Mereka sama sekali nggak berniat bayar. Apa bedanya dibakar atau enggak? Ini, aku nggak paham soal ini. Benar. Mereka nggak mau bayar hutangnya. Disimpan juga nggak berguna. Bukannya kamu bisa gunakan untuk menuntut mereka? Aku juga lakukan praktik medis ilegal. Baru dituntut oleh mereka. Gimana aku tuntut mereka? Benar juga. Tapi kamu tenang saja. Mereka nggak akan senang lama. Apa maksud perkataanmu itu? Rumah itu bisa dijual. Beberapa hari lagi kalian akan tahu. Yang terpenting, sekarang ini, kalian bantu aku menyebarkan berita ini. Oke. Maaf, aku angkat telepon dulu. Halo, Yongki. Ya? Kapan kamu mulai bekerja? Banyak pasien yang menunggumu. Beberapa hari lagi. Sekarang aku ingin melihat ekspresi penyesalan mereka. Penduduk desa Liam ini sudah keterlaluan. Itu belum seberapa. Aku dengar beberapa saat lalu mereka malah menuntutnya. Ini gak tahu malu banget. Aku gak pernah lihat orang senggak tahu malu mereka. Ayo cepat naik. Cepat, kita berangkat 5 menit lagi. Cepat. Sayang, lihat ini. Dokter ini pinjamin uang untuk mengobati warga desa ini. Warganya bukan berterima kasih malah menuntutnya ke pengadilan. Apa? Apa mereka nggak takut kena karma? Benar, dokter ini juga sangat baik hati. Bukan cuma nggak menuntut warga desa ini, juga membakar bukti utang 1,2 miliar. Wah, gak hanya kemampuan medisnya hebat, etika medisnya juga nggak ada tandingannya. Benar. Aduh, Cepat, dunia sudah mau ini. berangkat. Orang seperti itu udah langka. Iya. Baiklah, setelah pulang, hafalkan lagi peta meridian dan denyut tadi ini. Pelajaran medis hari ini sampai di sini saja. Kelas bubar. Terima kasih, Guru. Sampai jumpa, Guru. Oh ya, apa kalian tahu soal masalah di desa Liam itu? Ada apa? Aduh, masalah ini viral banget di internet. Oh, masalah itu ya. Dokter itu juga sial banget. Ketemu orang gak tahu malu gitu. Benar, orang baik gak beruntung. Pokoknya, aku gak mau jadi dokter di desa Liam. Sekarang desa Liam ini sudah terkenal. Lihat saja gimana mereka dapat dokter lagi. Benar. Siapa mau ke sana? Aku sepemikiran. Ayo kita pulang. Ayo. Tapi dokter ini bukan hanya tidak menuntut tanggung jawab warga desa. Dia bahkan membakar semua bukti hutang itu. Dokter yang punya kemampuan hebat dan etika yang mulia malah alami kejadian seperti ini. Ini patut menjadi bahan renungan kita semua. Dokter Yongki. Dokter Yongki, kenapa kamu di sini? Pantas saja aku nggak lihat kamu di klinik. Klinikku sudah disegel. Apa kamu nggak tahu itu? Ayahmu yang bersaksi di pengadilan dan melaporkanku. Jangan bicarakan itu dulu. Ayahku demam tinggi, sampai nggak bisa bangun. Cepat pergi periksa dia. Apa kamu nggak dengar ucapanku? Aku lakukan praktik tanpa izin dan dilaporkan oleh ayahmu dan warga desa. Sekarang aku nggak bisa mengobati ayahmu. Ini cuma salah paham. Aku juga sudah dengar soal ini. Ini terjadi karena mereka dihasut Harry. Dokter Yongki, kita sudah bertetangga selama bertahun-tahun. Tolong selamatkan ayahku. Aku nggak akan pernah melupakan budi besarmu ini. Aku berlutut padamu. Jangan berlutut. Jangan berlutut. Baiklah kalau begitu. Itu nggak bisa. Gimana kalau setelah aku obati ayahmu, dia melaporkanku lagi?
Pengadilan sudah memvonisku gak bersalah. Apa kamu tahu aku divonis berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun! Dokter Yongki, kamu itu seorang dokter. Pasti Jangan akan rasa nolong. bicara. Jangan rasa bicara. Sekarang aku bukan dokter. Aku cuma petani. Tapi, sekarang aku mau ujian surat izin praktik. Setelah aku dapatkan surat izin praktiku, aku baru akan obati ayahmu. Suruh ayahmu tunggu. Dokter Yongki, jangan bercanda denganku. Ayahku sudah sekarat. Apa hubungannya ayahmu sekarat denganku? Kamu nggak boleh egois. Aku egois? Ayahmu gak egois? Jadi kenapa ayahmu gak mau bayar utangnya? Bukan begitu. Anggap saja karena kita sudah lama bertetangga. Hah? Bertetangga jadi bisa kalian tipu? Dokter Yongki, aku mohon padamu. Asalkan kamu bisa selamatkan ayahku. Aku akan bayar utangnya meski harus jual rumah. Nggak perlu. Aku sudah nggak butuh lagi. Dengar ya, ayahmu berhubungan baik sama Harry. Suruh dia cari Harry saja. Rumah sakitnya besar. Kemampuan medis dokternya pasti lebih baik dariku. Tapi... Gak ada tapi-tapian. Cepat pergi. Dokter Yongki, penyakit jantung ibuku kambuh lagi. Cepat periksa dia. Dokter Yongki, penyakit jantung ibuku kambuh. Cepat periksa dia. Penyakit jantung ibumu kambuh. Kenapa cari aku? Cepat bawa ke rumah sakit besar di kota. Jangan sampai terlambat. Kalau ke rumah sakit besar, akan habiskan puluhan juta. Berobat di tempatmu murah. Kak Yongki, tolong periksa ibuku. Lihat, keadaannya sudah begini. Berobat di tempatku murah? Aku ini pemulung. Dengar ya, sekarang ini termasuk praktik medis ilegal. Aku nggak berani. Kenapa kamu seperti ini? Ada apa denganku? Oh, benar. Aku orangnya picik. Aku akan egois kali ini. Aku beritahu kalian, aku nggak akan maafkan kalian. Selamanya nggak akan maafkan kalian. Cepat pergi. Aku obati sendiri saja di rumah. Ini yang disebut bencana bisa ditoleransi. Tapi ulah sendiri nggak bisa dimaafkan. Pak Niko, cepat keluar dan carikan dokter. Desa kita nggak bisa tanpa dokter. Benar Pak Niko. Terakhir ibuku sakit. Harus pergi ke kota. Aku habiskan 20 jutaan. Iya benar. Cepat cari dokter. Kalau nggak bisa, panggil saja dari desa sebelah. Benar. Iya. Ngapain ribut? Aku juga bukan gak cari. Sejak laporan dari wartawan itu, semua orang tahu desa kita nggak bayar utang pada dokter. Sekarang nggak ada yang mau datang. Apa? Kenapa mereka seperti itu? Benar. Dia keterlaluan. Diberi uang juga nggak mau. Soal ini, nggak bisa salahkan orang lain. Salahkan saja diri kalian sendiri. Dokter Yongki sudah ada di desa kita lebih dari 10 tahun. Dia sudah banyak sembuhkan kalian. Gimana dengan kalian? Gimana kalian perlakukan dia? Kalian jelas punya uang, tapi nggak bayar saat berobat. Punya utang nggak dilunasi. Sekali berutang sampai selama itu. Kita kembalikan saja uang ini padanya. Benar Pak Niko. Kita balikin uangnya. Kita cari wartawan untuk meliputnya. Tapi soal ini Anda yang harus mengurusnya. Mau aku bereskan masalah kalian lagi? Siapa suruh aku jadi kepala desa kalian? Yongki. Dia ada di rumah. Apa keperluan kalian ke sini? Yongki, aku dan para warga sudah berdiskusi. Kami memutuskan untuk melunasi semua utang kami padamu. Dokter Yongki, ini 10 juta utangku padamu. Dokter Yongki, ini 4 juta utangku padamu. Kalian ini datang seperti ini. Pasti ada niat buruk kan? Ini, selain itu, ada subsidi dari kabupaten. 20 juta per tahun. Totalnya 60 juta. Selain itu, ada subsidi dari kabupaten. 20 juta per tahun. Totalnya 60 juta. Kalian mau meminta tolong padaku kan? Sekarang aku nggak bisa praktik di desa Liam lagi. Cari orang lain saja. Bukan suruh kamu praktik. Kami cuma mau kembalikan uangmu.
Dan minta kamu suruh wartawan itu meliput ini dan bilang kami sudah bayar utang kami. Kalau nggak ada dokter yang mau datang bekerja di sini. Sekarang sudah mau bayar utang. Sudah terlambat. Yongki. Beneran gak perlu. Sekarang gaji tahunanku miliaran. Aku sudah punya pekerjaan baru. Aku sama sekali gak butuh uang ini. Waktu aku bakar bukti utang, aku sudah katakan dengan sangat jelas. Kita sudah gak saling berutang. Yongki, kamu tumbuh besar di desa ini bersama kami. Iya, benar. Seperti kata pepatah, meski bertengkar, tetap keluarga. Kamu nggak boleh nggak menolong kami. Oh, kalian masih tahu kita tetangga. Kalian bukan tetangga. Apa aku bertahan menjadi dokter di tempat ini? Aku pasti sudah lama pergi ke kota. Aku pinjamkan uang untuk obati kalian. Gimana dengan kalian? Gak bayar hutang. 10 tahun. Istriku sampai kabur sama orang lain karena aku gak punya uang. Gimana cara kalian membalasku? Hah? Melaporkanku ke pengadilan. Yongki, ini karena Harry yang menghasut kami. Iya, Harry. Harry memang menyebalkan. Tapi kalian lebih kejam. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Lagian kita ini tetanggaan. Apa kalian paham apa artinya tetanggaan? Tetangga yang menusuk dari belakang, itu yang paling menyebalkan. Tapi, aku berterima kasih ke kalian. Karena kalian, aku jadi mengerti satu hal. Orang baik selalu ditindas. Kalau gak egois, pasti akan celaka. Kalian, pergi saja. Ayo. Awas kamu. Ambil uangnya. Aduh, lihat. Ide busukmu ini. Ayo. Cepat. Di sini. 1, 2, 3. Ayo. Aduh, siapa itu? Brengsek. Pak Sony, gimana kondisinya? Situasinya tidak terlalu baik. Jelaskan lebih rinci. Penyakit jantung ini disebabkan karena katup jantungnya nggak menutup sempurna. Ini bisa mengancam nyawanya kapan saja. Pada dasarnya ini termasuk kasus yang rumit. Yang ini, kanker getah bening stadium akhir. Penyakit mematikan, bisa hidup selama ini. Sudah merupakan keajaiban. Gimana dengannya? Aku ingat, dia menderita stroke dan sudah disembuhkan Yongki. Yongki gak menyembuhkan sepenuhnya. Dia hanya buat dia sadar. Belum sembuh total. Sekarang kambuh lagi. Dia bisa lumpuh kapan saja. Pak Sony, jadi maksud Anda, kita nggak bisa sembuhkan semua pasien ini? Sebaiknya kita bicara di luar saja. Pak Sony, katakan sekarang. Bukan hanya aku yang gak bisa menyembuhkan penyakit ini. Ini bahkan dianggap penyakit yang sulit disembuhkan di dalam negeri. Lalu bagaimana? Nggak bisa biarkan mereka mati di tempatku. Kalau nggak, aku akan masuk berita. Masalah ini sedang viral di internet. Seluruh negeri memperhatikannya. Aku punya cara. Cara apa? Bukankah Yongki manfaatkan media? Kita juga bisa manfaatkan media. Suruh pasien ini buat keributan untuk menekan moralnya. Lihat dia obati atau enggak. Kalau masih nggak berhasil, kita cari stasiun TV. Ide bagus. Gimana ini, Kak? Dokter Yongki. Apa yang sedang kalian lakukan? Dokter Yongki, tolong selamatkan kami. Selamatkan nyawa, pahalanya sangat besar. Aku salah. Aku sudah tahu salah. Aku seharusnya membayar utangku padamu dan gak menuntutmu. Dokter Yongki, kalau nggak tolong aku akan mati berlutut di sini. Dokter Yongki, kasihanilah kami. Kalau kamu nggak menyelamatkan kami akan segera mati. Hidup matimu gak ada hubungannya denganku. Pergi yang jauh. Yongki,
Kenapa kamu bicara seperti itu? Kami semua ini pasien. Hah? Kamu tahu kamu pasien? Pasien seharusnya diam di rumah. Untuk apa buat keributan di sini? Tuan Yongki, aku selalu menghormatimu. Anda sudah dapat gaji tahunan miliaran. Dengan kata lain, mereka menuntutmu ke pengadilan juga bukan hal buruk. Kalau bukan karena mereka, kamu nggak akan viral dan dapatkan gaji sebesar ini. Benar kan? Lihatlah mereka yang sudah sekarat ini berlutut di sini. Benar, Anda nggak seharusnya membiarkan mereka begitu saja. Oh, jadi aku harus berterima kasih pada mereka. Nggak usah berterima kasih. Lihat saja, Anda sudah begitu sukses. Sumbangkan ratusan juta seharusnya nggak masalah, kan? Iya. Benar-benar. Oh, aku paham. Ponsel yang kamu pegang ini pasti dari iPhone, kan? Kalau aku nggak salah lihat, tas yang kamu pakai ini mereknya Chanel ya? Ini Chanel mahal banget. Orang secantik kamu punya pekerjaan bergaji tinggi. Pasti punya mobil dan rumah. Begini saja, jual rumahmu untuk biaya pengobatan mereka. Ini pasti cukup. Oh iya, iya. Kamu secantik ini, pasti nggak akan nolak, kan? Iya, benar. Nggak seharusnya begini. Rumahku cuma satu. Kalau aku jual, aku tinggal di mana? Lagian, kenapa aku harus jual rumah? Apa kamu tahu kamu sedang memaksa orang? Kalau rumahmu dijual, bukannya kamu bisa sewa rumah. Benar kan? Kamu sewa rumah setelah jual rumahmu, lalu sumbangkan uangnya untuk pengobatan mereka. Wah, ini bagus banget. Kalau kamu nggak mau jual rumah, tapi menyuruhku mengobati mereka, bukannya ini standar ganda? Kalian jangan melihatku. Aku nggak punya uang untuk membantu kalian. Aku nggak punya uang. Aduh, Bu Fani, tolonglah kami. Aku nggak mau mati, apalagi sampai lumpuh. Kamu pasti akan membantu kami, benar kan? Ya kan? Nona wartawan, kalau kamu jual rumahmu, Yongki pasti akan menolongku. Kalau kami selamat, kami akan kerja keras buatmu. Bukan, kamu jangan sentuh aku. Nona Fani, gajimu tinggi, gaji bulananmu juga tinggi. Tolonglah kami, kasihanilah kami. Kalau kamu jual rumahmu, kamu bisa selamatkan kami. Kalian jangan mendekat. Aku mau bantu kalian, tapi aku nggak bisa bantu. Aku nggak punya uang. Sudah. Jangan buat keributan di sini. Wawancara hari ini sampai di sini saja. Kalau enggak, aku lapor polisi. Lapor polisi? Cepat pergi sana. Pergi. Semua pergi. Apa-apaan ini? Pak Felix, tunggu aku. Aduh, astaga, kenapa kalian datang lagi? Begini Tuan Yongki, kami dari Rivera TV. Saya harap Anda bisa hadir di acara kami. Nggak tertarik. Tuan Yongki, kami dengar ada banyak gosip tentang Anda belakangan ini. Kalau Anda bisa hadir di acara kami, bisa manfaatkan pengaruh dari Rivera TV untuk melakukan klarifikasi. Apa aku sangat terkenal di kota Rivera? Tentu saja. Benar juga ya. Sudah jadi orang baik selama ini, nggak boleh jadi orang jahat. Baik, aku setuju. Baik. Alamatnya di mana? Boleh minta kontak Anda? Oke. Anda tahu nomor ponselku? Iya. Sampai jumpa. Selamat datang di acara ini. Di acara kita hari ini, kita akan mewawancarai seorang dokter sakti. Dia masih muda, tapi kemampuannya hebat mempromosikan pengobatan tradisional. Baru-baru ini serangkaian peristiwa yang terjadi telah membuatnya menjadi pusat perhatian publik. Mari kita sambut Tuan Yongki. Baik. Tuan Yongki, wawancara kita cukup santai. Kita kumpulkan pertanyaan di internet dan juga memilih beberapa pertanyaan dari penonton di sini. Bagaimana menurut Anda? Boleh. Baik. Tuan Yongki, apa kami boleh tahu apa alasan Anda bersedia mengobati warga desa dengan sistem utang? Dulu aku pikir tugas seorang dokter cuma ada satu, yaitu menyelamatkan nyawa. Lagi pula uang bukan yang terpenting untukku. Sebagian besar warga desa Liam adalah tetanggaku. Dan banyak juga kerabatku. Namanya juga masih keluarga. Anda bilang kalau Anda nggak pernah kuliah kedokteran. Lalu dari mana Anda pelajari ilmu medis ini? Ilmu medisku adalah warisan turun-temurun. Keluargaku semuanya dokter.
Dan ayah mewariskannya kepadaku. Ayahku telah selamatkan banyak pasien seumur hidupnya. Akhirnya sakit karena kelelahan dan meninggal sebelum usia 70 tahun. Sejak kecil dia memberitahuku, dokter harus punya hati seperti orang tua saat merawat pasien. Harus seperti merawat keluarga sendiri. Saat ayahku akan meninggal, dia genggam tanganku dan menitipkan semua warga desa Liam kepadaku. Dan suruh aku merawat mereka. Tuan Yongki, kami tahu Anda dituntut oleh pasien Anda. Boleh kami tahu apa Anda pernah menyesal jadi dokter? Tugas seorang dokter adalah menyelamatkan nyawa. Aku nggak pernah menyesal menjadi dokter. Aku hanya menyesal nggak menyadari tabiat asli mereka lebih awal. Tuan Yongki, kami sudah mendengar cerita Anda dan tahu masalah Anda dengan para pelapor itu. Tapi menurutku, mereka laporkan Anda juga nggak sepenuhnya salah. Gimana pun juga saat itu Anda nggak punya izin praktik. Memang termasuk praktik medis ilegal. Kenapa Anda nggak bisa memaafkan mereka? Sekarang gaji tahunan Anda sudah miliaran. Apa Anda nggak bisa sisihkan sedikit untuk menyelamatkan mereka? Atau mungkinkah nyawa manusia nggak seberharga itu untuk Anda? Apa nyawa manusia nggak seberharga itu? Tentu saja nyawa manusia itu berharga, atau bisa disebut, nyawa itu tak ternilai. Semua gak berarti di depan kematian. Tapi, di mataku, mereka bukan manusia. Apa ada orang yang laporkan penyelamatnya ke pengadilan? Perbuatan sebrengsek ini, apa bisa disebut manusia? Mereka gak punya uang berobat. Aku pinjamkan uangku untuk mereka. Mereka gak bayar utang. Aku paham kesulitan mereka. Tapi mereka malah laporkan aku ke pengadilan. Cuma demi 10 juta. Dan saat Harry gak bisa menyembuhkan penyakit mereka, mereka malah kembali mencariku. Mereka gak tahu, malu banget. Oh ya, pantas saja kamu terlihat familiar. Apa kamu putrinya Wendy? Kamu gak tahu gimana jelasin ini kan? Aku bantu kamu jelaskan. Kalau aku gak ngobatin mereka, kamu sebagai putrinya berkewajiban untuk bawa ayahmu berobat. Kamu gak mau keluarkan uang kan? Makanya, kamu usulkan hal ini. Ternyata dia putrinya Wendy. Pantas saja dia semangat banget. Dia sampai datang untuk menekan Yongki. Kalau dia nggak dikenali, orang lain akan pikir dia penegak keadilan. Aku putrinya siapa sama sekali nggak penting. Aku berbicara dari sudut pandang objektif. Lagi pula kamu memang nggak ada surat izin praktik. Mereka melaporkanmu itu memang sesuai dengan hukum. Sesuai hukum? Aku nggak punya surat izin praktik. Aku nggak mengobati mereka. Juga sesuai dengan hukum. Tuan Yongki, kalau kamu bicara begitu itu egois sekali. Kamu adalah seorang dokter. Mengobati orang adalah tugasmu. Lagian cuma kamu yang bisa mengobatinya. Kenapa kamu nggak peduli? Lagi pula, mereka melaporkanmu juga karena terpaksa. Dan juga mereka sudah tahu kesalahannya dan memohon maaf padamu. Kenapa kamu harus terus mengungkit masa lalu? Kenapa nggak bisa lebih berlapang dada? Oh iya, aku ingat saat kamu meninggalkan desa. Sepertinya masih sekecil ini. Sini, mari kita jabat tangan. Lepaskan! Kamu menyakitiku! Ya, maaf. Aku menggenggam terlalu keras. Kalau begitu, aku akan meminta maaf padamu. Maaf. Apa gunanya minta maaf? Dengar ya, aku mau lapor polisi. Lapor polisi? Bukannya sudah aku bilang, aku nggak sengaja. Seperti yang kamu bilang. Jadi orang harus lebih berlapang dada. Aku hanya nggak sengaja. Aku juga sudah minta maaf padamu. Kenapa masih lapor polisi? Kamu punya standar ganda ya? Kamu suruh orang lain berlapang dada, tapi kamu sendiri pendendam. Aku sudah minta maaf padamu. Ternyata pikiran kamu sesempit ini ya. Jadi orang itu nggak boleh standar ganda. Balasan yang bagus. Wanita ini memang standar ganda. Kamu? Dan kamu, Yongki, tunggu saja pembalasanku. Jalannya jauh juga. Di sini semua jalan gunung susah dilewati. Dokter Yongki! Dokter Yongki! Dokter Yongki, tunggu sebentar. Dokter Yongki! Kamu nggak boleh pergi. Kalau kamu pergi, nggak ada yang obati kami lagi. Terus kami gimana? Kalian gimana? Itu bukan urusanku. Dokter Yongki, kita sudah bertetangga selama ini. Kumohon tolong kami. Apa yang bisa kubantu buat kalian? Kalian itu pasien. Kalau sakit, cari saja dokter. Oh iya, di tempatnya Harry ada teknologi medis yang canggih. Cari saja dia.
Dokter Yongki, aku jujur saja. Kami sudah gak bisa dirawat di rumah sakit Harry. Satu hari bisa habiskan 5-6 juta. Lihat, kami sudah bangkrut. Obat yang diberikan pada kami sama sekali gak ada efek. Obatnya nggak ada efek. Iya, Dokter Yongki. Obatnya nggak berefek. Penyakitku malah makin parah. Baiklah, biarkan aku melihat obatnya. Lihatlah. Obat ini nggak ada kode pelacaknya. Ini obat palsu. Apa? Kita sudah habiskan banyak uang. Dia malah jual obat palsu pada kita. Dasar bajingan. Kalian bisa sampai seperti ini. Dengar ya, ini semua karena Harry. Betul. Kalau dia nggak hasut kami nggak akan melaporkan Anda. Apa kalian mau balas dendam? Mau. Penipu itu, sekarang aku mau mengulitinya hidup-hidup. Dia seorang direktur, kita cuma sekelompok petani. Gimana cara kita balas dendam padanya? Tentu saja kalian nggak bisa. Tapi gimana kalau ditambah aku? Kamu? Dokter Yongki, apa kamu punya cara yang bagus? Cara yang kupikirkan bisa membuat Harry bangkrut. Bahkan masuk penjara. Aduh, cepat katakan apa caranya. Aduh, caraku ini belum bisa kukatakan. Kalian katakan saja, apa kalian bersedia membantuku mewujudkan rencana ini? Kalau kalian membantuku, aku akan obati penyakit kalian. Syukurlah. Dokter, aku mau. Pak Harry, wawancara stasiun TV dengan Yongki waktu itu gak ada gunanya. Sekarang harus gimana? Gak apa-apa. Aku punya rencana baru. Kita masuk TV sekali lagi. Sekali lagi? Kali ini, ajak para pasien itu dan juga aku dan si Yongki itu, kita semua maju bersama. Di perusahaan kita ini, di sini, adalah wilayah kekuasaanku. Maju bersama? Cerdas sekali. Aku akan buat dia nggak bisa berkutik lagi. Kita lihat dia bisa apa. Hei, Dokter Yongki, jangan angkat. Biar aku saja, ini berat. Aduh, sudah sampai. Sudah. Taruh saja di sana. Baiklah. Nanti aku bereskan sendiri. Hei, Dokter Yongki, aku lupa katakan sesuatu padamu. Harry undang kita ke perusahaannya untuk berdebat dengannya. Benar. Apa kalian setuju? Iya, aku setuju. Ternyata benar seperti dugaanku. Kali ini, aku akan menghancurkannya sampai ke akarnya. Akan kubuat dia nggak bisa bangkit lagi. Selamat datang di program Referat terkini kami. Sekarang adalah episode kedua dari segmen Dokter Desa Yongki. Kali ini kami datang ke Rumah Sakit Delhi, mengundang Direktur Rumah Sakit Delhi, Pak Harry. Dan juga para pasien yang melaporkan Yongki. Mari kita pahami lebih dalam kronologi kejadiannya. Tuan Yongki, kita lanjutkan topik yang belum selesai. Kenapa para pasien ini mau melaporkanmu? Apa yang perlu dikatakan lagi? Itu karena selama ini Yongki lakukan praktik medis ilegal. Dia nggak punya surat izin praktik medis. Lagian klinik kecilnya ini juga nggak punya izin usaha. Apa yang dia katakan itu benar? Yang dikatakannya benar. Karena ilmu pengobatanku itu warisan dari leluhurku. Aku nggak pernah sekolah kedokteran. Jadi aku nggak punya surat izin praktik medis. Tapi sekarang pemerintah juga mendukung pengobatan tradisional. Orang sepertiku juga bisa ikut ujian sertifikasi. Berarti selama ini kamu lakukan praktik medis ilegal. Ini namanya penipuan. Kamu itu penipu. Begitu banyak pasien, apa kemampuanmu nggak memadai sehingga penyakit mereka terus tertunda dan akhirnya jadi lebih parah? Kamu harus tanggung jawab pada mereka. Tentu saja aku akan bertanggung jawab. Selama ini aku lakukan praktik ilegal, memang melanggar hukum dan peraturan negara. Aku bersedia menerima hukuman dan sanksi yang berlaku dari negara. Tentu saja, mereka melaporkanku, bukan karena praktik medis ilegalku. Lalu karena apa? Ini karena bos rumah sakit swasta yang ada di depanmu, Harry yang munafik.
Dia mau aku bekerja di rumah sakit swastanya. Setelah kutolak, dia jadi dendam. Dia menghasut para pasien ini untuk melaporkanku. Dia juga membayar mereka 10 juta untuk tutup mulut. Aku benarkan, Pak Heri? Apa yang dia katakan itu benar, Pak Heri? Tentu saja gak benar. Dia omong kosong, ini gak pernah terjadi. Benar atau enggak, kita tanyakan saja pada para pasien. Itu benar terjadi. Aku masih punya bukti transfernya. Ini lihatlah. Di ponselku juga ada. Lihatlah, Fanny. Aku juga punya transferan darinya. Iya, kami semua mendengar perintah dan hasutan dari Harry. Kalau enggak, mana mungkin kami laporkan dokter sebaik Dokter Yongki. Benar. Ada apa dengan kalian? Hah? Omong kosong, ini bukan dialog yang sebelumnya, sudah kita latih. Dialog yang sudah dilatih sebelumnya. Bukan, maksudku adalah... Sudahlah, biar aku yang jelaskan untukmu. Harry yang mengatur wawancara TV kali ini. Niat awalnya adalah terus memfitnahku bersama para pasien ini. Tapi nggak nyangka, para pasien ini beralih ke kebenaran dan mengkhianatimu. Kamu ngomong kosong, aku nggak lakukan ini. Kamu bisa menyuap mereka. Apa aku nggak bisa? Bagus kamu kejam banget. Masih ada yang lebih kejam lagi. Para saudara, ayo lanjutkan bicaranya. Para saudara, lanjutkan bicaranya. Saat Harry suruh kami laporkan Dokter Yongki, dia bilang, kalau kami sakit, kita bisa berobat di rumah sakitnya dan akan diobati secara gratis. Tapi saat kami beneran sakit dan berobat di rumah sakitnya, dia nggak hanya pungut biaya pengobatan yang mahal, tapi juga memungut biaya 4 juta sehari untuk setiap ranjang. Kami semua orang miskin, gimana kami bisa menanggungnya? Harry, biaya tempat tidur 4 juta sehari sudah jauh melebihi standar tertinggi yang ditetapkan negara. Kamu sudah melanggar hukum konsumen. Kamu tahu itu? Benar. Kami hanya dirawat nggak sampai setengah bulan dan juga berobat di tempatnya. Nggak membuat penyakitku membaik. Benar sekali. Kamu omong kosong. Apa kalian tahu kenapa penyakit kalian nggak membaik? Kenapa? Tolong keluarkan obat kalian. Baik. Kameramen, tolong arahkan kamera ke obat-obatan ini. Kalian bisa lihat dengan jelas. Pada kemasan luar obat-obatan ini sama sekali nggak ada kode pelacakan obat. Jadi semua obat ini adalah obat palsu. Apa? Obat palsu? Harry, beraninya kamu. Kami sudah bantu kamu laporkan Dokter Yongki. Kami juga sudah bayar semahal itu. Kamu malah menjual obat palsu pada kami. Kamu beneran bukan manusia. Apa kamu masih punya hati nurani, Harry? Kamu harusnya sudah ditangkap agar nggak merugikan masyarakat. Kalian semua memfitnahku. Kalimat mana yang bohong? Katakan. Siapa yang memfitnah? Dia sudah panik. Pak Harry, gawat. Harga saham kita anjlok. Hah? Dasar orang picik. Dasar, so merasa hebat. Besar kepala. Cepat beli sahamnya, Beli semua yang ada. Jangan sampai harga sahamnya anjlok. Kalian paham? Investasikan semua dana. Investasikan semuanya. Baik. Pak Harry, mereka sudah berhenti menjual sahamnya. Kita berhasil menstabilkan harga saham. Bagus. Syukurlah. Gawat Pak Harry. Grup Sunshine short selling saham kita. Jumlahnya sampai 200 miliar. Apa? Minggir. Siapa itu? Siapa yang punya banyak uang untuk short selling saham perusahaanku? Ini aku juga gak tahu. Apa yang kalian lakukan? Cepat, pulihkan harganya. Jangan diam saja. Cepat. Gawat Pak Harry, saham perusahaan kita anjlok. Kita sudah rugi 50%. Apa? Pembawa berita harus adil. Habislah semuanya. Pak Harry. Harry, aku lupa memberitahumu satu hal. Aku yang menyuruh Rosalind lakukan short selling pada sahammu. Yongki, aku hajar kamu. Pak Harry. Itu nggak pantas banget. Lepaskan. Silakan. Harry! Padahal kami begitu mempercayaimu, kau malah menipu kami dengan obat palsu. Harry, kamu lari dari tanggung jawab. Kalau berani lompat saja. Setelah itu kami akui kamu sebagai pria. Jangan mendekat. Kalau mendekat, aku akan lompat. Lompat saja.
Betul, lompat saja kalau berani. Lompat, lompat. Lompat saja kamu. Harry ini brengsek sekali. Mereka membantunya Lompat melaporkan saja. Yongki, Lompat tapi kalau Harry berani. malah menjual obat palsu pada mereka. Menurutku, mereka sama sekali nggak pantas dikasihani. Mereka semua nggak tahu terima kasih. Dia lompat. Ibuku sedang diwawancarai di atas, Tante. Lihat siapa itu? Bukannya itu Harry? Apa dia mau lompat? Bisa jadi, katanya semua uangnya habis di pasar saham. Dia sudah bangkrut sekarang. Bukan cuma itu, dia juga diduga jual obat palsu, polisi sedang mencarinya. Ayo. Dokter Yongki, apa kamu masih lakukan praktik medis ilegal? Aku sudah mendapatkan sertifikat izin praktik pengobatan. Sekarang aku nggak praktik ilegal lagi. Makasih negara sudah berikan aku kesempatan lagi. Aku akan menghargainya. Mengenai kematian Harry karena bunuh diri, bagaimana pendapatmu? Jujur saja, semua perbuatan akan dapat balasan setimpal, bukan yang nggak dibalas. Hanya saja waktunya belum tiba. Kematian Harry dan terungkapnya kasusmu juga berhubungan langsung. Apa kamu merasa bersalah? Apa kamu mau dengar jawaban jujur? Aku sama sekali nggak merasa bersalah. Kematiannya murni karena ulahnya sendiri, sama sekali nggak ada hubungannya denganku. Menurut hasil otopsi, yang tewas melompat dari rumah sakit Delhi bukanlah Harry, melainkan seorang karyawan biasa dari rumah sakit Delhi karena membeli terlalu banyak saham dan menjadi bangkrut sehingga dia melompat. Namun Harry menjadi buronan polisi karena kedapatan menjual obat berbahaya. Bagi warga yang memiliki informasi, diharapkan untuk melapor. Halo? Yongki, kamu mencelakaiku. Harry? Yongki, perusahaanku sudah bangkrut. Polisi juga memburuku. Ini semua ulahmu. Dengar ya. Aku nggak akan biarkan ini begitu saja. Aku akan balas dendam padamu. Kamu mau aku mati, aku juga nggak akan biarkan kamu hidup. Apa itu Harry? Benar. Dia sudah jadi buronan polisi tapi masih berani mengancammu. Apa kau dalam bahaya? Gak masalah. Menurutku ini malah bagus. Kalau dia muncul sendiri, kesempatan untuk menangkapnya lebih besar. Kalau dia sembunyi, malah susah dicari. Mohon para wartawan bantu rahasiakan informasi ini. Aku akan bekerja sama dengan polisi. Wawancara hari ini selesai sampai di sini. Terima kasih semuanya. Yongki, Kenapa kamu datang ke sini? Ini rumah sakit. Gak menerima tamu. sayang, aku tahu kamu masih ada perasaan padaku. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa aku nggak tahu? Sayang, waktu itu aku menceraikanmu karena terpaksa. Benarkah? Apa ada yang menodongkan pisau ke lehermu? Yongki, aku sudah bersamamu selama 10 tahun dan menderita selama 10 tahun. Meski nggak berjasa, juga ada pengorbanan. Kamu nggak boleh lupakan aku karena sudah sukses. Iya. Aku ingat kamu juga pernah bilang, orang nggak berguna sepertiku nggak pantas untukmu. Sayang, saat itu aku hilaf. Kenapa kamu nggak bisa memaafkanku? Bukan. Kamu bukan khilaf. Akulah yang khilaf. Kenapa bisa sampai menikahi wanita matre, sombong dan gila harta sepertimu? Kalau bukan karena aku sudah sukses dan Harry kabur, kamu nggak akan muncul di sini. Kamu? Cepat katakan, kalau nggak ada, pergi sana. Baiklah. Meski nggak lakukan ini demi aku, setidaknya demi Lina. Lina masih sangat kecil, dia butuh keluarga yang utuh. Kamu nggak pantas sebut nama Lina. Lina nggak butuh ibu matre sepertimu. Pergi. Atau akan kupanggil satpam. Dokter Yongki, para pasien itu sudah datang. Suruh mereka masuk. Kak, kamu kenapa? Gimana kondisi kalian hari ini? Oh, Dokter Yongki, akhirnya kamu datang juga. Bibi sangat menyesal. Tenang saja. Aku akan menepati janjiku pada kalian. Sebagai seorang dokter, menyelamatkan pasien adalah tugasku. Alasan aku nggak mengobati kalian sebelumnya adalah untuk memberi kalian pelajaran. Bukan mau melihat kalian mati. Dokter Yongki, kamu beneran baik banget. Jangan banyak ngomong. Aku obati kalian.
Sudah. Dokter Yongki, terima kasih. Ini sudah tugasku. Bibi Feni, kenapa kamu menangis? Dokter Yongki, Anda adalah penyelamatku. Aku malah melaporkanmu. Aku beneran bukan manusia. Sudah, Bibi Feni. Jangan menangis lagi. Aku bukan orang yang pendendam. Aku sudah bilang, semuanya sudah berlalu. Kira-kira berapa biaya pengobatannya? Biaya akupunturnya 2 juta per orang. Obat yang kuresepkan juga 2 juta per orang. Jadi totalnya 4 juta per orang. Bayar di bawah. Oh ya, kalian ada asuransi kesehatan desa kan? Oh ya, kalian ada asuransi kesehatan desa? Ada. Ada. Asuransi kesehatan desa itu bisa diklaim 60%. Baik. Berkat kebijakan bagus pemerintah, kita semua jadi mampu berobat. Kalau beli obat, harus ke rumah sakit resmi atau apotek resmi ya. Asuransi kesehatan desa dan BPJS bisa diklaim. Apa ada dokter di desa kita? Sudah ada mahasiswa yang baru lulus. Pemerintah tugaskan dia ke sini. Sekarang kebijakan pemerintah bagus. Mendorong mahasiswa untuk ke desa. Untuk membangun desa. Ya sudah. Istirahatlah dengan baik. Yongki! Kamu sudah mencelakaiku. Perusahaanku bangkrut dan punya banyak utang. Aku bahkan masuk daftar buronan polisi. Aku sudah dibenci semua orang. Apa kamu senang? Kamu puas? Apa hubungannya denganku? Ini semua akibat ulahmu sendiri. Kamu nggak akan begini kalau nggak jual obat palsu. Omong kosong. Aku bisa sampai seperti ini. Semua itu karenamu. Bahkan short selling saham perusahaanku. Aku jadi sesengsara ini. Semua itu karena kamu. Aku mau tanya kamu, siapa yang hasut warga desa untuk menuntut ke pengadilan? Kalau bukan karena kemampuanku menyelamatkan nyawa Cindy, yang akan berada di penjara itu aku. Aku nggak terima. Apa yang nggak kamu terima? Kamu menyuruh mereka melaporkanku, memanggil media mencari orang untuk memfitnahku. Ini, kamu yang sudah memaksaku. Aku yang memaksamu? Apa aku menodongkan pisau ke lehermu? Kamu nggak suka lihat hidupku baik kan? Apa aku nyinggung kamu? Aku nggak pernah. Di matamu, bukankah aku seperti semut yang bisa diinjak kapan saja? Cukup! Semua ucapanmu sekarang gak ada gunanya. Pemenang dipuja, pecundang dicela. Aku kalah. Kalah? Baguslah kalau mengaku kalah. Kalau kalah, kalahlah dengan terhormat. Jangan emosi. Kalau dulu aku gak hasut mereka menuntutmu, apa akhirnya akan berbeda? Harry, aku mau tanya satu hal padamu. Menurutmu, sekarang uang lebih penting untukku? Atau kau yang lebih penting? Aku? Mungkin itu uang? Bukan. Masa aku? Kamulah yang terpenting. Kamu? Aku mau berterima kasih padamu. Kamulah yang menyuruh warga desa melaporkanku. Kamulah yang membuatku sadar. Kamulah yang buat aku dapat gaji tahunan miliaran. Kalau kamu mengusikku, jangan harap aku akan diam saja. Aku mau kabur, butuh uang. Cepat transferkan 2 miliar. Apa menurutmu itu mungkin? Aku gak bernegosiasi denganmu. Cepat, sekarang, transfer uangnya padaku. Meski aku transfer, kamu juga gak bisa kabur. Kamu jadi buronan seluruh negeri. Aku sudah menghubungi negara kepulauan. Asalkan aku dapat uangnya, aku bisa langsung berangkat. Kamu gak akan bisa kabur. Apa maksudmu? Silakan keluar. Letakkan senjatamu. Letakkan senjatamu. Atau akan kutembak. Atau akan kutembak. Letakkan senjatamu. Atau akan kutembak. Jatuhkan senjatamu. Jangan mendekat. Kalau mendekat, aku akan menembaknya. Tenang saja. Dia nggak berani menembak. Kamu kira aku nggak berani, ha? Harry, apa kamu pikir kamu sudah menang? Apa maksudmu? Yani? Hah? Kamu! Jangan bergerak, tenanglah. Ini nggak mungkin. Aku kalah. Aku kalah.
许很远，或是昨天，在这里或在对岸。长路辗转，离合悲欢，人聚又人散。 Semangat. 过对错才知答案，活着的勇敢，没有神的光环，你我生而平凡。